Waalaikumsalam, silakan duduk. Sehat Rizky? Sehat, alhamdulillah. Bagaimana tadi belajarnya? Baik ya. Tadi belajar apa? Matematika? Iya. Bisa mengerjakannya? Bisa. Ya. Jangan takut ya. Ibu panggil Rizky ke sini karena ibu mendapatkan atau diberitahu oleh guru kelas Rizky bahwa Rizky dalam 1 bulan ini sudah beberapa kali tidak masuk sekolah atau itu tanpa keterangan ya. Di sini ibu memanggil Rizky untuk konseling individu. Ini namanya konseling individu ya. Dimana konseling individu itu proses membantu pemecahan masalah dari konseling oleh konseling ya. Konselingnya Rizky, konselingnya ibu ya. Di sini tujuan ibu memanggil ini agar permasalahan Rizky bisa terpecahkan ya. Dalam konseling itu ada waktu 30 menit ya, 30 menit. Di mana di dalam manajemen asas dari bimbingan konseling individu itu ada keterbukaan dan asas kerahasiaan. Jadi ibu berharap Rizky terbuka, leluasa cerita apa adanya ya. Ini nanti apa yang kita bicarakan ini tidak akan sampai ke teman-teman Rizky atau guru lain. Itu hanya Rizky dan ibu yang tahu. Jadi ibu berharap Rizky terbuka, leluasa terbuka cerita apa adanya sama ibu ya. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Oke, waktu kita 30 menit ya. Rizky sepakat untuk ini konseling individu? Oh iya. Kemudian di sini ditulis ya Rizky ya. Di sini ditulis ada nama ya. Ada nama, ditulis nama Rizky. Ya Rizky, bukunya. Ya Rizky, ya benar udah gitu aja. Kemudian kelasnya kelas 8, jurusan nggak perlu. Kemudian di sini tanda tangan. Ya, tanda tangan Rizky. Ya, gimana tanda tangannya? Jangan takut, iya. Bentar ya. Ya, ini Ibu ambil lagi ya. Ini Rizky sepakat ya. Ya, sepakat Rizky ya. Nah, kemudian di sini Rizky kan sudah menyatakan pernyataan sedia ya, sedia. Kemudian di sini Ibu akan menanyakan Rizky, kenapa Rizky kok sering datang terlambat, bahkan tidak berangkat sekolah? Kenapa? Begadang, main game terus. Iya, ya kenapa begadang? Apa nggak bisa tidur? Apa membantu orang tua? Membantu orang tua. Jadi Rizky ini sering datang terlambat karena ketika pulang sekolah membantu orang tua. Iya, dan akhirnya ketika sudah malam, Rizky nggak bisa tidur. Iya, nah sekarang gue nanya, Rizky nyaman nggak dengan duduk seperti itu? Nyaman ya. Oke. Rizky ternyata datangnya selalu terlambat, bahkan sering alpa akibat dari atau karena sering begadang. Ya. Ibu di sini nih sebulan udah hampir 6. Jadi ibu memanggil Rizky itu keberatan ibu seperti itu. Rizky tahu konsekuensinya atau akibatnya jika Rizky terus-menerus tidak berangkat sekolah. Tahu konsekuensinya apa? Nah, yang pertama apa sih? Rizky tertinggal pelajaran. Kemudian Rizky ketika teman-teman pengambilan nilai, Rizky tidak ada nilainya. Kemudian apa yang lebih besar resikonya? Akan tinggal kelas. Nah, itu. Jadi ibu berharap Rizky itu kalau bisa naik kelas ya. Rizky tahu kan kalau itu nanti kalau tinggal kelas siapa saja yang akan dikecewakan? Diri sendiri dan orang
orang lain orang tua. Orang lain itu orang tua kan? Nah, Rizky tahu kan gimana kecewanya orang tua jika tinggal kelas? Ya, iya. Jadi eh, untuk memanjakan masalah itu, apa yang akan Rizky lakukan untuk bisa datang tepat waktu? Bagaimana? Berhenti apanya? Begadang. Iya, berhenti begadang. Nggak apa-apa begadang itu nggak apa-apa, tapi tahu aturannya, maksudnya jamnya. Ya, kita boleh lelah Bu, karena saking lelahnya saya tidak bisa tidur Bu. Ya, akhirnya saya main handphone, boleh, tetapi kita ada batasan waktunya. Kita itu bergadang itu tapi harus punya waktu. Saya jam 6 paling siang harus sudah bangun ya. Kemudian Rizky harus semangat ya. Rizky harus semangat itu seperti ini. Kalau saya nggak berangkat sekolah, kalau saya tidak berangkat sekolah pasti saya akan tinggal kelas. Jadi bagaimana caranya? Saya harus naik ke kelas. Dengan cara apa? Dengan cara harus datang sekolah. Jangan sampai itu tanpa keterangan ya, atau alpa. Itu mau nggak mau harus berangkat. Walaupun begadang, Bu, saya begadang, bangunnya kesiangan. Lebih baik terlambat daripada tidak datang sama sekali atau alpa. Jadi kita harus punya memanajemen waktu. Kita harus tahu waktu kita. Ketika kita sudah maghrib itu ya, kita sudah maghrib, kita sholat, makan, istirahat sejenak kan. Biar apa? Biar kita tidak terlalu kelelahan. Setelah istirahat, kita kan terkadang kalau kelelahan itu istirahat tanpa terasa nanti tidur. Jangan terlalu lama memainkan HP ya. Apalagi bergadang. Begadang itu banyak resikonya ya. Yang terutama itu tadi kita pasti bangunnya siang. Nanti kita ketika bangun pikirannya itu enggak tenang ya. Karena kita terlalu lelah membantu orang tua dan lelah bergadang. Kalau lelah membantu orang tua kita dapat pahalanya. Tapi jika kita lelah bergadang kita enggak dapat pahalanya. Malah kita mendapatkan resiko atau konsekuensinya. Itu tinggal ya itu ya. Jadi Ibu berharap Rizky ada ada perubahannya ya. Ibu berharap seperti itu. Mudah-mudahan kedepannya kita Ibu kasih waktu 1 bulan ke depan ya. Nah, nanti 1 bulan ke depan itu Ibu cek kehadirannya ya, absensinya Ibu cek, kemudian Ibu akan menanyakan ke pihak wali kelasnya Rizky ya, apakah Rizky nanti sudah ada perubahannya atau belum ya dari konseling individu ini. Nah, Ibu mau nanya Rizky ya, Rizky puas atau tidak dengan konseling ini, atau ada yang mau disampaikan lagi? Boleh. Ya, puas atau tidak? Tidak puas. Ada yang mau disampaikan lagi? Silakan, Ibu. Oh, udah puas. Ya. Rizky paham dengan yang Ibu sampaikan. Coba apa? Tentang apa tadi? Manajemen waktu. Jadi, kita harus mengurangi begadang. Iya, dan harus berangkat setiap hari, kecuali ada yang penting ya. Yang penting itu contohnya kalau ada keluarga yang meninggal, itu pun kita harus izin, harus membuat surat izin. Jangan sampai tidak membuat surat izin. Izin itu pun kalau sudah terlalu banyak, itu ada konsekuensinya ya.
Tapi lebih parah lagi, konsekuensinya itu tanpa keterangan. Ya, alangkah bagusnya jika selalu hadir. Karena dalam 1 bulan itu diusahakan harus hadir terus, ya. Nah, karena ya memang Rizky juga kan selain absensi itu juga kan di kelas Rizky kata gurunya jarang mau bukan jarang, Rizky sering ketinggalan ketika pengambilan materi, pengambilan nilai. Ya karena apa? Karena Rizky jarang berangkat. Apa Rizky itu jarang berangkat karena takut ada soal-soal yang nggak bisa dijawab ya? Iya, itu karena apa coba? Kalau nggak bisa ngejawab soal itu. Karena begadang, akhirnya sekolah nggak mau nulis. Iya, jadi besok-besok Ibu kasih waktu dalam 1 bulan ya. Kita tinjau kembali 1 bulan itu apakah Rizky ada perubahan. Jika Rizky tidak ada perubahan, nanti Rizky Ibu panggil kembali untuk konseling lanjutan. Ya, nanti akan Ibu panggil kembali untuk konseling lanjutan. Rizky sejauh ini paham? Yang Ibu sampaikan paham? Paham ya. Ini semua untuk Rizky ya. Ini semua untuk Rizky, bukan untuk Ibu. Ya. Jadi konseling individu itu yang memecahkan masalah. Caranya jika kita kelelahan udah dari sekolah, tidak apa-apa sampaikan ke orang tua, maaf Bapak, saya lelah. Untuk hari ini saya tidak bisa bantu Bapak. Boleh sampaikan secara baik-baik. Kemudian kalau begadang itu dilihat-lihat. Kalau bergadang Rizky karena mengerjakan tugas, itu tak apa-apa. Tapi kalau bergadangnya hanya karena main handphone, main game, itu tidak baik. Ya, resikonya itu nanti kalau main handphone itu begadang sambil main handphone juga di mata. Ya, di pikiran kita pula. Nanti kita tidak bisa tidak bisa konsentrasi dalam belajar seperti yang sudah-sudah. Rizky ketika berangkat, akhirnya berangkat ketika ada tugas tidak dikerjakan karena kawannya dapat materi, Rizkynya malah ngantuk, lelah, capek, ya. Jadi itu. Kemudian ini di sini ada lembar konseling individu. Nah, ya. Lembar konseling individu ini diisi. Nah, diisi. Ini nama Rizky. Iya, ini nama Rizky. Sini, Nak. Ya. Kemudian kelasnya kelas 8. Terus tanggal sekarang ini 18 ya, tanggal 18. Ditulis ya, tanggal 18. Kemudian strip nggak apa-apa, bulan berapa sekarang? Oh iya, itu gitu nggak apa-apa. Ini dijadiin J aja, Juli gitu nggak apa-apa. Langsung ya udah guys, mungkin 07. Ya. Strip lagi. Ini dari sini serat kurang 2025. Iya. Kemudian ini dibaca. Keterampilan konselor dalam membantu saya memahami manajemen waktu. Puas tidak dengan layanan Ibu? Kalau puas diconteng, nah. Ya, kemudian penjelasan tentang kritik karakter perilaku, jelas apa enggak, puas atau tidak? Apa cukup puas, apa puas? Puas ya, di bawahnya ini berarti dicontengnya, iya. Kemudian penerapan teknik yang diajarkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, puas tidak? Apa sangat puas? Yang mana, Nak? Puas ya, diconteng lagi. Bawahnya juga dukungan konselor dalam motivasi saya.
mengikuti karakter perilaku tadi. Kira-kira tentang dukungan ibu mendukung kamu tadi, kamu puas tidak dengan arahan ibu? Iya, dicentang nak. Ya, hasil yang saya capai setelah mengikuti konseling, hasilnya puas? Apa cukup puas? Iya. Iya, bawahnya juga dicenteng ya. Kontrak perilaku. Ya, dijawab semua ya. 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 Tuh, nanti masih ada lagi ini, Rizky. Kukunya itu sangat panjang ya. Besok tolong dibersihkan ya. Karena kebersihan itu juga apa? Sebagian daripada iman ya. Itu juga untuk kesehatan kita ya. Jadi kukunya dipotong besok. Kemudian ini Nak Rizky, ada juga itu tadi konseler manajemen waktunya diisi pula. Nama juga, nama Rizky diisi juga ya. Ya, kelas 8. Tanggal sama iya. Strip 07. Iya, 2025. Ya, itu pasangan ya 25. Ya. Kemudian ini dibaca dan diisi ya seperti tadi. Hah? Iya, dicentang aja. Ini perintahnya seperti ini ya.
Boleh dibaca lagi, siapa tahu sambil dibaca lagi nggak apa-apa, siapa tahu ada yang salah jawabannya, nggak apa-apa, dibaca lagi ya. Boleh, siapa tahu ada yang udah? Sudah puas jawabannya? Nah, ini Ibu ambil ya. Bagaimana untuk konseling hari ini? Apakah puas? Sesuai dengan unek-unek hati? Iya. Kenapa itu nggak berangkat? Itu udah keluar semua? Udah keluar semua. Jadi di konseling ini Ibu berharap ke depannya ada perubahan dari Rizky ya. Karena si Rizky ini kan si Rizky ini kan Ibu berharapnya ada perubahan dari ketidakberangkatan Rizky ya. Dari sini kan Ibu kalau di sini melihatnya si Rizky ini jawabannya bagus semua. Itu dari konsilnya Ibu. Tapi Ibu ulas kembali ya, Ibu ulas kembali. Tadi si Rizky menyatakan atau menyampaikan bahwa ya, Ibu mengulang lagi nih ya, Ibu menegaskan bahwa ketidakberangkatan Rizky karena apa tadi? Sering sama membantu orang tua. Semua itu tidak salah. Tidak salahnya kenapa? Kita membantu orang tua itu tidak sah? Tidak salah. Tetapi bergadangnya itu yang salah. Bu, kawan-kawan saya itu bisa loh Bu bergadang, tapi dia bisa memanajemen waktu. Kenapa bisa memanajemen waktu? Banyak kan teman-teman Rizky itu yang terlambat, maksudnya bergadang tapi dia tetap sekolah, ada? Ada. Tetapi itu yang patokan Rizky kenapa saya bergadang tidak bisa bangun pagi seperti mereka. Ya, fisiknya orang itu berbeda-beda. Fisik orang, kekebalan tubuh itu nggak sama, ya. Kekebalan tubuh nggak sama. Ada orang yang tidurnya jam 2 bisa bangun jam 6, ya. Ada yang orang itu nggak tidur kuat sampai besok pagi masih bisa aktivitas, itu ada. Ternyata kan fisiknya Rizky termasuk fisik yang berbeda, nggak bisa bergadang dan nggak bisa capek. Kita boleh menyampaikan ke orang tua, Bapak, Ibu, saya hari ini belum bisa membantu karena besok mau ada pengambilan nilai. Disampaikan ke orang tua, ya. Rizky kalau nggak nyampein ke orang tua kan orang tua nggak tahu, ya. Orang tua tetap meminta Rizky untuk bantuannya, tetapi akhirnya Rizky tak tahu kalau di sekolah hari ini pengambilan nilai, ya. Karena nanti kalau selalu terus-terusan nanti orang tuanya tak tahu kalau Rizky dikira gurunya, oh nggak apa-apa anak saya nggak sekolah gitu ya. Jadi Rizky harus bisa memanajemen waktu. Memanajemen waktu harus bisa Rizky membagi-bagi waktu. Ya, waktu saya membantu orang tua saya kapan, waktu saya belajar itu kapan,
Pokoknya bagaimana caranya walaupun pekerjaan itu banyak, tugas itu banyak, Rizky harus tetap berangkat sekolah ya. Walaupun lelah, terlambat pun tidak apa-apa, yang penting berangkat. Tapi dengan syarat jangan keseringan. Kalau 1 bulan atau 1 kali, 2 kali terlambat, ya masih ada konsekuensinya. Tapi kalau 1 bulan terlambatnya itu 10 hari, itu tidak ada lagi konsekuensinya. Ya, itu langsung nanti wali kelasnya langsung menindaklanjuti, langsung tindakan tinggal mau Rizky tinggal kelas? Tidak ya. Harus dirubahi ya perilaku begadang itu. Kalau temennya ngajak begadang, apa sambil temennya ngajak begadang ya, main game ya? Bilang sama temennya ya, sampaikan, saya tidak bisa bergadang terlalu lama, saya menemani hanya sebentar. Namanya anak remaja Rizky kan pasti kumpul-kumpul kan, main game, main apa, itu sampaikan, saya tidak bisa terlalu lama, saya cukup di jam sekarang, saya udah waktunya pulang karena besok saya mau sekolah ya. Boleh berteman itu sama orang yang nggak sekolah, sama sekolah itu boleh, tetapi harus bisa memanajemen waktu. Bagaimana caranya tidak mengganggu jam sekolah ya. Itu pesan dari Ibu, mudah-mudahan si Rizky ke depannya ada perubahan ya. Kalau Rizky nanti Ibu panggil berarti itu udah konseling lanjutan ya. Lanjutan dari apa? Dari konseling individu ini ya. Itu lanjutannya ya. Rizky puas tidak dengan konseling hari ini? Ibu mau nanya. Puas. Rizky mau berubah enggak? Berubah. Kenapa Rizky mau berubah? Ibu mau nanya. Supaya tidak tinggal kelas dan tidak tertinggal materi ya. Itu harapan Ibu. Mudah-mudahan Rizky ada perubahannya. Mudah-mudahan Rizky ada perubahannya. Kedepannya lebih baik dari sekarang. Kemudian tidak ada lagi laporan dari wali kelas kalau Rizky sering tidak berangkat. Ya, Ibu berharap kedepannya nggak ada nama Rizky untuk panggilan ke ruang konseling, ya, ruang guru BK. Walaupun ada Rizky, bukan Rizky yang lain, bukan Rizky yang ini, tetapi Rizky yang lain ya. Ibu berharap itu. Puas hari ini Rizky? Puas. Cukup hari ini? Cukup ya. Kita terima kasih atas kehadiran Rizky hari ini ya. Alhamdulillah semua berjalan. Mudah-mudahan Rizky kedepannya ada perubahan. Cukup sekian konseling kita. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Rizky. Ya.